1. Komando. Terima kasih, selesai. Komando. Dua, sekali lagi 1, 2. Budaya salam kebajikan. Ketua Umum Perbakin Jawa Tengah, Ibu Titi, alhamdulillah terima kasih Bu atas berkenan hadirnya. Bapak Bambang Dasmojo, terima kasih Bapak atas berkenan hadirnya juga. Rutin kalau saya mendengar Bapak hadir di kegiatan ini. Komandan Grup 2 Kopassus. Menembak, pasang magasin, SW senjata. Pasang magasin, SW senjata. Siap. Tembak siap. Standby. Tembak. Akan dilanjutkan dengan foto bersama. Siap izin kami satu orang turun berkenan. Siap izin Jenderal. Berkenan. Sudah. Siap izin Jenderal. Kami pimpin foto pelaksanaan 2 sesi. Sesi foto pertama formal. Kami mulai. 1. Dulu, kameranya mana? Siap. Siap izin. Siap kamera utama. Dengan senyum. Agak lebih naik tadi biar lebih terlihat. 3. Kami ulangi. 3, 2, 1. Sesi foto kedua, tangan kanan mengepal di depan dada, teriak komando yang berat. Izin. 1. Tangan kanan. Kami ulangi. 3, 2, 1. Komando. Terima kasih. Selesai. Komando. Seluruh panitia dan peserta lomba dipersilakan menuju ke lokasi perlombaan. Ini Bu, gimana tanggapannya terkait event kali ini? Ini yang kedua kali saya ikut di event ulang tahun Kopassus ya, dan saya menyambut baik adanya event tahunan ini karena adanya lomba-lomba ini bisa jadi pengalaman untuk para atlet yang pemula-pemula. Kalau dari pembibitan dari artis tembak khususnya dari wanita gitu gimana Pak? Masih kurang saya rasa ya, masih kurang, padahal kita dengan penduduk yang begitu banyak mestinya ada bisa menghasilkan juara-juara gitu ya, di ASEAN, mungkin di Asia. Mungkin kendalanya ya olahraga ini olahraga mahal ya, untuk latihannya dikeluarkan mahal, tapi sebenarnya itu bisa diatasi dengan kalau ada sponsor dari perusahaan-perusahaan, dari BUMN atau apa gitu ya, sponsori siapa bibit-bibit yang bagus bisa disponsori supaya nanti dia bisa terampil lagi untuk di bertanding internasional. Kalau potensinya sendiri seperti apa Bu? Potensi tembak wanita di Indonesia sendiri seperti apa Bu? Mestinya potensinya bagus, kayak nanti ada dari Polwan, ada dari Polwan, Polwal, Waras, semuanya mereka kan bagus-bagus ya. Cuma kendalanya ya biaya itu, kurang biaya tuh. Untuk pengadaan pelurunya itu kan latihan setiap hari harus habis berapa ratus peluru gitu. Berarti kalau dengan adanya kendala ini harapan dari Bu Titi gimana? Peran pemerintah mungkin atau bisa dapat Ya, dorongan? Menpora sebetulnya tinggal minta ke
perusahaan-perusahaan swasta untuk berpartisipasi. Bantu dong jadi sponsor. Saya mungkin udah bapak angkatnya dari atlet yang ini gitu. Misalnya di angkatan sudah diseleksi, oh nih jago ini nih. Tolong dong gitu ada sponsor dari perusahaan-perusahaan gitu untuk mensponsori si atlet ini. Siap. Siap. Terima kasih. Pilih mana yang saya foto? Izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kalau kita lihat sepintas saya sudah hadir, kemudian dari pagi saya melihat kesiapan, ini eventnya jauh lebih siap dari sebelumnya, sehingga memang kalau kita lihat keberhasilan dari suatu event kan kita lihat dari jumlah peserta yang akan hadir, kesiapan dari panitianya, dan mudah-mudahan pelaksanaan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Ini sejauh ini kalau kita lihat ini sudah jauh lebih baik dari persiapan sebelumnya, sehingga diharapkan hasilnya pun kita bisa mendapatkan petembak-petembak yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin melihat antusiasme yang hadir di acara ini, mungkin kira-kira berapa peserta dan dari berapa pemprov gitu yang ikut, dan berapa klub juga gitu mungkin. Ini seluruh peserta karena ini open turnamen, jadi dari seluruh Indonesia. Saya mendapat laporan untuk hari ini saja sudah terdaftar baik offline maupun online sebanyak kurang lebih 1.150 orang. Dan diharapkan dengan besok masih kita buka, karena besok masih ada materi-materi lain, ini kita harapkan masuk ke dalam target 1.500 orang. Sehingga dari peserta itu, dan kita lihat 65% itu petembak-petembak baru. Ini yang kita harapkan memang seperti ini, sehingga kaderisasi dari generasi berikutnya petembak-petembak kita bisa berjalan dengan baik. Dan kita lihat antusiasnya memang lebih bagus tahun ini. Dan apakah ini juga dijadikan ajang seleknas gitu untuk menjaring petembak-petembak muda yang bisa mengharumkan nama Indonesia di level nasional maupun internasional? Jelas ini menjadi salah satu event yang untuk kita bisa melihat calon-calon petembak baru maupun petembak yang lama yang sudah meningkat kemampuannya sehingga berprestasi, sehingga nanti dispotting oleh Perbakin Jawa Tengah, nanti dalam event yang tingkatnya lebih nasional lagi yang sifatnya lebih seleksi kepada tingkat nasional, ini mungkin akan kita libatkan petembak-petembak muda yang punya potensi dalam masuk ke level nasional. Seberapa besar animo pemuda untuk pembibitan atlet nanti? Kalau lihat animo, saya bilang tadi tahun ini 65% itu petembak baru, malah petembak-petembak muda, sehingga animonya untuk kemauan untuk berlatih mengikuti kecabangan menembak itu banyak dari anak muda, dan ini memang kita harapkan demikian, sehingga kalau kita lihat pembinaan dari Perbakin Jawa Tengah maupun Perbakin secara pusat ini sangat bagus untuk mudah-mudahan menarik keinginan mereka untuk bisa mencoba berlatih dan mencoba berlomba untuk melihat kemampuan prestasinya di cabang. Pak John, ini kan kejuaraan ini kan merupakan ajang yang sudah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan menembak di tanah air. Mungkin harapannya ke depan, Pak? Harapan jelas kita di sini dapat memunculkan atlet-atlet baru, kemudian dapat meningkatkan kemampuan atlet-atlet yang sudah lama berkecimpung di lomba tembak ini atau di kemampuan menembak, dan kita harapkan pelaksanaan ini untuk kita bisa mendapatkan kader menembak yang baik. Kita harapkan pelaksanaan menembak ini pertama harus aman, yang kedua kita laksanakan dengan penuh sportivitas, kemudian fair play kita mainkan, sehingga benar-benar kita akan dapatkan atlet-atlet yang benar-benar punya potensi di tingkat nasional nanti. Ada cat aja sih.
Jadi itu persiapannya sebelum mengikuti lomba ini seperti apa? Persiapannya sebenarnya tidak ada persiapan, tetapi latihan itu harus continue dan terus menerus. Jadi tidak perlu kalau ada pertandingan terus kita latihan, enggak. Yang penting tetap kita latihan, baik itu dry fire, dry shooting di rumah. Kemudian kalau untuk latihan basahnya atau mungkin pakai door, ya kita ke lapangan tembak yang tersedia di daerah itu mungkin seminggu sekali atau 2 kali seminggu. Sebelum mengikuti ini terakhir mengikuti kejuaraan apa? Saya terakhir mengikuti kejuaraan di Bali Internasional. Kebetulan di sana juara 3. Kemudian sebelumnya lagi saya ada kejuaraan di Republik Ceko, di Chess Republic. Kalau di sini mengikuti kategori apa aja? Ladies Open kalau di sini. Melihat lawan-lawannya gimana, Dan? Ya. Lawannya untuk saat ini gimana, Dan? Apanya? Lawan-lawannya. Oh ya, semakin kesini semakin pesat. Makanya kita juga harus latihan, semakin kesini semakin fokus dan semakin latihan harus itu tadi secara terus menerus. Dan kalau untuk tantangannya di Medan ini kesulitannya di apa dan dibanding yang lain, Dan? Kesulitannya saat ini kebetulan ini becek atau berlumpur. Kemudian di sini stage-nya lumayan menantang juga. Kemudian ada 2 stage yang menggunakan rompi dan menggunakan ramsey. Itu juga tantangannya the best lah. Sini masuk. Jangan kejar pokoknya. Bisa target. Petembak, perhatikan sasaran depan. Persiapan, awas.